Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan membawakan mengenai the role of vaccination against hospitalization due to community-acquired pneumonia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari outline-nya pneumococcal disease di orang dewasa, kemudian efikasinya dan rekomendasi. Nah, penyakit pneumokokus kita tahu bahwa itu suatu penyakit infeksi yang umum dan seringkali ringan, tetapi terkadang dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius ya. Dan ini termasuk infeksi telinga tengah, infeksi darah, pneumonia atau meningitis bakterial. Jadi banyak ya penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit karena pneumokokus. Nah, bakteri Streptococcus atau Streptococcus pneumonia ini juga kita kenal sebagai pneumococcus ya, nama lainnya, dan menyebabkan penyakit pneumococcus. Ada dua jenis yang utama dari pneumococcus, ada yang non-invasif dan yang invasif. Nah, penyakit pneumococcus invasif itu adalah kondisi yang mengancam jiwa. Dia berakibat fatal, orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki kondisi medis yang mendasari memiliki risiko komplikasi serius yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Tadi Dr. Afila sudah menjelaskan bagaimana sistem imun pada usia lanjut ya. Dan ini ternyata penyakit pneumococcus itu lebih sering menyerang pada usia lanjut karena sistem imunnya yang sudah menurun. Vaksinasi rutin ini dapat mencegah berbagai jenis penyakit pneumococcus dan potensi komplikasi yang mungkin terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini pneumococcal disease ya, ini pada anak ya, pada anak kebanyakan otitis media yang paling banyak ya, kemudian pneumonia, bakteri sepsis, meningitis ya pada anak. Berbeda pada orang dewasa. Pada orang dewasa justru yang paling banyak non bakteria pneumonia ya. Jadi pada anak-anak lebih sering ke telinga, tetapi pada orang dewasa lebih banyak ke paru-paru ya. Kalau kita lihat ini penyakit paru semua ya yang dua ini ya pada dewasa. Ya, ada bakterinya juga ya, dan meningitis tetap ada ya, meningitis yang disebabkan oleh pneumococcus. Ini adalah perbandingan pada anak dan dewasa. Kumannya sama, tetapi penyebab penyakitnya berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena pneumococcus disease ya. Jadi karena umur, aging, imun sistem yang tadi sudah dijelaskan, dan kemudian mengenai kondisi yang imunokompromis ya. Jadi beberapa penyakit yang menyebabkan imunokompromis seperti yang tertera di sini, yang misalnya HIV, chronic renal failure, nephrotic syndrome, ya dan lainnya. Dan juga chronic medical condition ya, di mana misalnya chronic heart disease, chronic lung disease, ya, chronic liver disease, ya, dan lain-lainnya. Ya, jadi penyakit kronik dan juga host behavior, ya, seperti smoking, alkoholism, ya, seperti itu. Jadi itu yang semuanya menyebabkan sistem imun jadi menurun dan akan lebih terkena mudah penyakit-penyakit tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang invasive pneumonia disease ya, itu yang paling tinggi ya. Dan kalau kita lihat di sini pada anak-anak yang paling banyak adalah di bawah 5 tahun. Nanti meningkat lagi di atas 65 tahun ya. Jadi memang kayak ya. Ini pada anak-anak ya, juga pada dewasa. Jadi kalau kita lihat nih pada anak dan dewasa, jadi sebuah kayak Di dewasa itu pada lansia ya 60 tahun ke atas sudah mulai, tapi pada anak-anak 5 tahun ke bawah karena sistem imun yang belum sempurna. Jadi memang sini imun sistem yang sangat berperanan. Nah, pneumococcal pneumonia ini sebetulnya banyak yang terjadi pada orang dewasa, ya mayoritas pada orang dewasa, ya dibandingkan pada anak-anak. Ini tadi sudah kita lihat lagi. Nah, perubahan sistem imun dan mekanisme pertahanan paru pada geriatri itu dengan penambahan usia itu membawa perubahan penting ya pada respons imun yang alami dan adaptif ya, disebut sebagai immunosenescence. Tadi sudah disebut ya, dan konsekuensinya secara klinis itu meliputi peningkatan kerentanan terhadap infeksi, keganasan dan penyakit autoimun, penurunan respons vaksinasi, gangguan proses penyembuhan luka pada pasien geriatrik. Nah, ini ada risiko daripada IPD ya, invasive pneumonia disease ya, yang meningkat pada orang dewasa yang seringkali karena adanya komorbid. Kalau kita lihat di sini, ini yang hijau ini usia 65 tahun ke atas, yang merah usia 50 sampai 64, sedangkan yang biru itu 18 sampai 49. Yang paling banyak tentu yang hijau ya, karena di atas 65 tahun ya. Jadi kita lihat dan ini berbagai macam komorbid yang ada di sini.
Ya, jadi kelihatannya pada usia dewasa yang 65 tahun ke atas yang kita sebut geriatri, komorbid banyak itu lebih mudah untuk terkena penyakit-penyakit, salah satunya adalah pneumonia. Dan ini adalah kondisi-kondisi yang sering ya di medis ya, di mana ada peningkatan penyakit pneumonia pneumokokkus ya, yang risiko pada orang dewasa yang mempunyai beberapa penyakit tertentu. Kalau kita lihat sini ini juga berdasarkan umur ya, jadi kalau kita lihat grafik berdasarkan umur, tapi yang usia yang 65 tahun ke atas itu risikonya untuk yang mempunyai diabetes 2,8 kali bisa lebih terkena pneumonia dan yang lain-lainnya. Ya, apalagi kalau ada chronic lung disease ya akan lebih mudah lagi terkena penyakit paru yang lain. Nah, bagaimana kita salah satu pencegahan adalah dengan vaksin. Ya, kita tahu vaksin adalah untuk mencegah suatu penyakit, mencegah suatu penularan, menurunkan angka kematian. Itu harapannya. Nah, untuk vaksin pneumonia itu sudah lama sudah ada. Ya, jadi ada yang polisakarida, ada yang conjugate, ya, konjugasi. Konjugasi artinya digabung dengan satu protein khusus untuk meningkatkan respons imun ya, sehingga antibodi bisa lebih bertahan lama ya, dan titernya juga lebih tinggi. Nah, polisakarida antigen ini dia memang bagus ya, dia bisa masing-masing sel B, tapi dia selulernya tidak terlalu bermain di sini ya, imunitas seluler. Ya, tetapi kalau yang di conjugate karena dia dikonjugasi dengan suatu protein, sehingga itu akan lebih mudah untuk lebih mudah untuk imunogenisitasnya lebih dapat ditingkatkan. Jadi sel B dan sel T-nya juga distimulasi. Dan sel T di sini akan membantu sel B untuk memproduce antibody. Kita tahu sel B adalah sel pabriknya antibody ya, sel B. Tapi di sel T ini juga dia berkolaborasi ya dengan sel B sehingga membantu sel B melalui berbagai macam sitokin yang dikeluarkan sehingga sel B ini akan memproduksi antibody melalui sel plasma ya, diproliferasi dari sel plasma kemudian baru membentuk antibody. Antibody yang kita harapkan adalah awalnya IgM kemudian IgG ya, karena itu yang konjugasi ini dua limfosit BT ini diaktifasi sehingga akan lebih baik respons antibodinya. Nah, ini adalah perbedaan daripada dua vaksin yang ada saat ini di dunia, yang polisakarida maupun yang conjugate, ya, konjugasi. Yang polisakarida itu yang ada 23 strain. Jadi banyaknya 23 strain, dengan yang conjugate itu ada 13 strain. Nah, yang conjugate ini 13 strain itu tidak semua ada di 23. Ya, jadi ini ada yang overlap, tetapi ada juga yang tidak overlap. Jadi bukan berarti yang 13 itu semua ada di 23. Nah, sekarang bagaimana dengan koinfeksi pada SARS-CoV-2? Ya, pada SARS-CoV-2 itu, ya kita tahu COVID itu banyak sekali infeksi-infeksi lain yang sebagai penyerta. Ya, salah satunya selain influenza juga pneumonia. Ya, kalau kita lihat bakteri pneumonia ini banyak ya, termasuk Streptococcus pneumonia ya, kalau kita lihat di sini. Ya, jadi artinya penyakit penyerta itu kalau bisa kita hindari dengan vaksinasi, sebaiknya juga diberikan vaksinasi pneumonia ya, supaya tidak terkena penyakit pneumonia. Kalaupun terkena tidak terlalu berat ya, karena sudah ada antibodi. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini bagaimana efikasi daripada vaksin ya, conjugate vaksin, pneumonia conjugate vaksin, PCV ya kita bilangnya ya, dan terhadap IPD ya, invasif. Nah, kita lihat di sini bahwa sebetulnya historinya itu panjang ya. Jadi sejarah daripada pneumonia conjugate ya, tidak mudah membuat satu vaksin ya. Jadi kalau kita lihat sejak 2009 ya dan 2010 ya, itu berurutan ada Eropa maupun Amerika ya, mereka sudah punya license yang CV13 yang sampai hari ini kita pakai ya, tetapi 2014 itu baru untuk yang di atas 65 tahun. Sampai 2011 itu baru di atas 50 tahun. Ya, nah ini ada Capita Study ya yang dilakukan di Nederland, di Belanda. Ya, mereka memilih Nederland karena memang komunitasnya memang cukup untuk yang PCV13 karena mereka belum yang 23 ya, belum terlalu banyak masuk yang 23 sehingga akan lebih mudah mereka melakukan di sini, dan memang yang dilakukan ini adalah 80.000 orang lebih ya. Nah, itu akan diperhatikan bagaimana efikasinya. Ini 84.496 orang ya, dan khusus hanya di atas 65 tahun ya, itu yang dilihat di situ
ya, dan mereka akan melihat bagaimana efikasinya terhadap vaksin type yang untuk CAP, vaksin type yang non bakteriemik dan juga invasif yang IPD. Nah, IPD ini yang lebih parah ya, yang kondisi paling bahaya ya, yang banyak menyebabkan kematian, yaitu yang di IPD ya, invasive pneumococcal disease. Nah, hasilnya di sini kalau dikatakan mereka melihat membandingkan juga efektivitas antara yang 2-3 polisakarida ini sebetulnya dengan CAP itu unclear ya. Jadi sebetulnya bagaimana perlindungannya itu tidak terlalu mereka dianggap ya. Dan mungkin dipikirkan mungkin yang conjugate akan lebih baik ya sebetulnya. Ya, tapi karena itu mereka akan mencoba trial design yang placebo control, mereka akan coba di Netherlands ya dengan 80.000 subjek. Nah, ini apa namanya, inklusi kriterianya memang laki-laki maupun perempuan itu pokoknya 65 tahun ke atas ya, dan diregistrasi oleh GP karena mereka memang GP di per daerah ya, dan kemudian yang eksklusinya banyak juga ya, yang eksklusinya yang sudah pernah dapat vaksin sebelumnya tentu saja tidak ya, karena sudah terbentuk antibodi nanti akan jadi samar hasilnya. Nah, ini kalau kita lihat ini casesnya itu banyak ya ternyata ya di negara tersebut ya, di Belanda. Jadi mereka melihat apa namanya yang sudah diidentifikasi. Jadi mereka ada blood culture, ya urine sampel, semuanya diperiksa ya, X-ray udah pasti ya di awal. Nah, kemudian kita lihat juga komorbid ini disertakan. Karena kita tahu usia 65 tahun ke atas tentu banyak komorbid. Ternyata ada asma, diabetes ya, terus kemudian heart disease, liver disease, lung disease, anatomy, yang smoking, ini juga disertakan semua. Ya, karena sulit kalau untuk mencari yang tidak ya, karena memang kita mau tahu ya, komorbid dengan 65 tahun ke atas bagaimana hasil daripada vaksinnya. Ya, jadi mereka membagi 3 grup ya, tetapi yang lebih fokus di IPD ya, yang lain yang pneumonia tapi non IPD. Nah, kalau lihat di sini ternyata yang IPD itu respons imunnya untuk efikasinya lebih bagus ya, 75% ya, dibandingkan dengan yang non IPD. Jadi makin berat penyakitnya memang respons antibodi akan lebih baik ya. Sehingga apa namanya, kelihatan ini yang bisa berhasil di CD13 ya terhadap IPD. Nah, ini juga kalau kita lihat bahwa pengurangan persentase ya terhadap pneumococcal disease itu pada beberapa penyakit ya, ini yang tadi ya sebetulnya sama ya, pada IPD ini yang lebih apa namanya, hasilnya akan lebih baik, efikasi 75% itu saya kira cukup baik ya, jauh di atas 50%. Nah, ini dari hasil Capita Study tadi 84.000 sekian. Nah, itu ternyata local adverse event tidak ada yang SAE ya, yang serius itu tidak ada ya. Jadi semuanya ada yang lokal, sistemik, ini tidak berbeda dengan vaksin-vaksin yang lain. Kalau kita lihat dibandingkan placebo itu tidak terlalu ya. Tapi kalau redness bekas suntikan ya itu wajar ya, tidak hanya vaksin pneumonia, vaksin-vaksin yang lain juga sering merah bekas suntikan, itu wajar saja. Nah, sekarang bagaimana rekomendasinya untuk PCV ya, pneumococcal conjugate vaccine ya, yang konjugasi. Nah, pada anak-anak memang sudah dipakai sejak usia apa namanya infant ya, jadi dari 6 minggu sampai 5 tahun ini sudah dipakai, baik khusus ya, mereka sudah ada program untuk anak-anak yang PCV 13. Jadi pada dewasa di Indonesia kita pakai di atas 50 tahun ya, sesuai dengan Badan POM, dan ini ada 13 strain yang ada di sini ya. Jadi di 50 tahun ke atas tapi hanya 1 kali seumur hidup. Nah, ini yang sering dilaporkan ya, adverse event ya, jadi efek simpangnya ini seperti vaksin-vaksin yang lain, tidak berbeda bermakna dengan vaksin-vaksin yang lain. Nah, ini adalah jadwal imunisasi dewasa tahun 2017 yang akan dirubah nanti tahun 2021, tapi ini tidak ada perubahan, untuk umumnya sama saja ya, karena ini memang sudah baku ya, penambahan 2021 tadi Prof. Samsul sudah menjelaskan untuk menambahkan vaksin COVID. Tapi yang untuk pneumonia ini akan sama. Jadi 13 valen ini 50 tahun ke atas hanya sekali seumur hidup ya, itu saja. Nah, kemudian untuk haji ini ternyata juga sudah ada rekomendasi ya dari Saudi Arabia ya, jadi mereka sudah memandatori sebelumnya untuk vaksin influenza dan pneumonia vaksin untuk yang khususnya untuk lansia ya 50 tahun ke atas. Jadi kalau ini bisa Indonesia memang sudah mandatori ya, untuk haji sudah banyak dilakukan pneumococcal vaksin
yang lain juga negara-negara lain ya, semuanya mandatory. Ya, jadi saya kira udah bagus di Indonesia juga udah dijalankan ya untuk haji. Walaupun bukan keharusan ya, tetapi suatu mandatoris, sedangkan Saudi Arabia sudah merekomendasikan. Jadi selain vaksin meningitis juga vaksin pneumonia dan juga influenza. Nah ini untuk medical education group ya, jadi ini juga yang orang sehat untuk pencegahan. Jadi jangan tunggu sampai kita sakit, sebaiknya juga diberikan vaksin pneumonia. Kemudian yang orang kompeten, ini yang sehat ya artinya ya. Jadi kalau kita ada 2 vaksin di sini, ada yang 23, ini artinya yang polisacharid sama yang PCV, yang mana kita mau berikan duluan? Sebetulnya kalau dia sudah diberikan PCV yang 13 ini, kita kemudian 1 tahun kemudian baru kita bisa berikan yang 23 ya, yang polisakarida. Atau sebaliknya, kalau dia sudah duluan diberikan polisakarida yang 23, 1 tahun kemudian baru boleh dikasihkan PCV. Dan ini dimulai pada usia 50 tahun ke atas. Sedangkan kalau untuk PCV, mulai 50 tahun ke atas seumur hidup sekali, tapi untuk polisakarida yang 23 strain itu tiap 5 tahun. Ya, tetap diberikan setiap 5 tahun. Ya, jadi itu ada perbedaannya. Ya, dan keduanya itu saling melengkapi, bukan bersaing, tapi saling melengkapi. Tapi diberi waktu 1 tahun karena memang ada yang overlapping, ya, dan ada yang bakterinya overlap dalam satu vaksin. Nah, sebagai take home message, dewasa usia lanjut rentan terhadap infeksi, termasuk pneumonia, pneumokokkus, dan IPD, ya, invasive pneumococcal disease. Pada masa pandemik, upaya pencegahan penyakit semakin penting dilakukan untuk menurunkan mobilitas dan mortalitas akibat penyakit. PCV 13 ini menunjukkan efikasi terhadap pneumonia, pneumokokkus, dan IPD, ya, invasive pneumococcal disease pada dewasa lansia, termasuk mereka yang memiliki faktor risiko penyakit. Pemberian imunisasi PCV conjugate ya, conjugate 13 pada dewasa di atas 50 tahun sebanyak 1 dosis. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.